Nah, UKIN itu adalah penilaian portofolio ya Bapak Ibu ya. Namanya UKM PPG. Apa ya UKM PPG itu? Sebentar. UKM PPG singkatan dari Uji Kinerja Mahasiswa ya. Sepertinya begitu deh. Kayaknya begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti TPL lagi. Uji kompetensi atau kinerja ya. Kalau di sini penilaian uji kinerja praktik pembelajaran ya. Bukan Bu. Bukan. Jadi nanti yang dinilai apa? Penilaian portofolio pada UKM PPG. Jadi Bapak Ibu yang dinilai adalah portofolio ya. Nah, kemarin ketika uji kompre, Bapak Ibu yang dinilai apanya? Wawancara kan? Iya. Nah, Bapak Ibu ketemu dengan dosen dan kemudian diwawancara oleh 2 dosen ya. Nah, kalau mungkin atau kita sebut namanya UKM PPG itu yang dinilai adalah portofolionya Bapak Ibu. Jadi yang dinilai adalah hasil kinerja Bapak Ibu. Penilaian portofolio pada UKM PPG digunakan untuk menilai capaian pembelajaran ke-7 atau CP7, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. CP7 ini dibuktikan dengan serta UKM PPG telah melaksanakan, harus melaksanakan apa saja Bapak Ibu? 1. Penelitian, 2. Refleksi diri, 3. Pencarian informasi baru, 4. Inovasi, 5. Prestasi, dan 6. Pengabdian pada masyarakat. Nah, perlu Bapak Ibu catat penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi, dan pengabdian pada masyarakat. Ada 6 poin ya. Penelitian, kedua refleksi diri, ketiga pencarian informasi baru, ya, keempat inovasi, kelima prestasi, dan keenam pengabdian pada masyarakat. Banyak ya Bapak Ibu, ada 6 poin. Nah, nanti Bapak Ibu mengumpulkan portofolio ini yang kemudian akan kami sebagai dosen, kami pun nanti saya juga harus melakukan tes terlebih dahulu ataupun diuji terlebih dahulu apakah saya nanti bisa menjadi penguji Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, saya sudah mendaftarkan diri tetapi saya belum mendapatkan pelatihan. Jadi Bapak Ibu pengujinya pun tidak sembarangan ya, yang boleh menguji adalah yang memang sudah lolos begitu. Nah, saya sedang proses pendaftaran diri. Semoga lolos, nanti semoga bisa lolos, dapatnya ya, bila lagi. Amin. Nanti coba ikutnya bila lagi. Iya, coba dapatnya bila lagi. Amin. Amin. Mangga Bu Ade, gimana Bu Ade? Maksudnya penguji itu untuk menguji dari yang ke-6 apa? Iya, ini portofolio yang Bapak Ibu nanti kirimkan. Jadi Bapak Ibu tidak melihat pengujinya, begitu ya, tidak bertatap muka langsung begini dengan penguji, tapi nanti pengujinya itu mendapatkan dokumen dari Bapak Ibu yang sudah submit. Dokumen tersebut berisi apa saja itu tadi penelitian. Nah, penelitian ini apa? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu penelitiannya apa? Atau ketika saya menyampaikan penelitian yang terbersit di dalam pemikiran Bapak Ibu apa? PTK, Bu. PTK. PTK, boleh. Itu berat tidak menurut Bapak Ibu kalau Bapak Ibu harus menghasilkan PTK? Lumayan, itu saya PTK kan. Sebentar ya Bapak Ibu, saya nggak telepon ya. Yang pertama itu apa? Kan saya belum boleh nggak 5 tahun dan ke belakang udah 1 tahun. Nanti kita bahas ya Bu ya. Penelitian dulu Bu. Baik. Ya. Penelitian. Nah, pertama adalah
Apa Bapak Ibu? Penelitian ya. Penelitian. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu, baik individu atau kelompok. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa atau Bapak Ibu untuk memenuhi tugas akademik ketika Bapak Ibu melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi skripsi Bapak Ibu dulu waktu S1 tidak bisa dimasukkan dalam komponen penelitian. Atau mungkin Bapak Ibu sudah S2, tesisnya juga tidak bisa digunakan untuk komponen penelitian ini. Yang bisa digunakan apa Bapak Ibu tadi? Melaksanakan penelitian atau publikasi. Nah, atau Bapak Ibu menulis artikel di koran juga bisa. Nah, tapi harus ada hubungannya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Nah, sekarang saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan penelitian? Jujur saja Belum, Bu. Belum pernah membuat judul, Bu. Oke. Kayaknya repot ya, Bu. Ya, nggak repot, tenang Pak, tenang. Saya bantu. Juga itu sebetulnya saya di sekolah ada apa untuk membuat majalah. Dari tiap bulannya kita harus menerbitkan gitu. Saya Nah, itu bisa. saya tim editingnya, tapi bukan berkaitan dengan mapel, tapi global yang ada kegiatan di sekolah. Nah, sekarang Bu Ade mungkin bisa fokuskan di mapelnya Bu Ade, misalkan bahasa Inggris, terkait bahasa Inggris, atau terkait dengan literasi, atau terkait dengan kemampuan membaca bahasa Inggris siswa, kemampuan berbicara siswa, kan itu bisa, misalkan seperti itu. Nah, kalau itu dipublikasikan ya, kalau misalkan belum dipublikasikan tidak apa-apa Bapak Ibu, namanya adalah laporan penelitian. Oh, Bapak boleh Ibu Bu kalau nggak dipublikasikan. boleh, kan tadi dibacakan. Tadi kan dibacakan begini. Jadi nggak boleh untuk Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan satu, kepemilikan laporan penelitian atau kan boleh dipilih nih ya, artikel yang diseminarkan, ya kan, atau artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Nah, Bapak Ibu yang mana? Kalau memang belum dipublikasikan, berarti Bapak Ibu harus membuat laporan penelitian. Begitu. Nanti saya kasih contoh, kita punya banyak. Ya, Nanti di share Bu dosen. Yang kedua Bu, itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau melakukan PTK mungkin agak susah, ya lama ya prosesnya. Bapak Ibu bisa studi kasus saja, kasus-kasus yang Bapak Ibu temui ketika proses pembelajaran. Kan kemarin Bapak Ibu punya banyak masalah yang dibawa di dalam LK berapa itu, semua masalah. Nah, iya, dari masalah itu silakan Bapak Ibu ambil bagaimana cara menyelesaikannya, ya kan? Nah, oke, kasus 1 selesai. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Komponen kedua ya, refleksi diri ya. Refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa saja? Merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, ya. Kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, perilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini dideskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai dengan baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan secara perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan juga dilakukan. Jadi refleksi diri Bapak Ibu ya. Yang direfleksi apa? Pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu masuk ke dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran, ya. 1. Pengembangan diri, ya. 2. Pelaksanaan penelitian. Kemudian 3. Pengembangan karya inovasi. Yang 4 adalah terkait pelaksanaan tugas-tugas guru secara umum. Begitu. RPP Ini deskripsikan. Gimana Bu Ade? RPP juga ya masuk. Iya, itu dideskripsikan ya. Gimana Bu? Makalah Bu. Iya, deskripsi diri Bapak Ibu. Maka saya telah melaksanakan pengembangan diri, telah melaksanakan perencanaan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dengan cara menyiapkan RPP atau modul ajar, begitu ya. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah tercantum pada RPP atau modul ajar, dan diakhiri dengan mengevaluasi pembelajaran dengan cara apa? Refleksi dan lain sebagainya. Kemudian terkait penelitian, saya juga telah melaksanakan beberapa penelitian yang berhubungan dengan mata pelajaran saya, terutama di kelas saya, di kelas berapa. Bapak Ibu silahkan jelaskan secara nyata saja ya, tidak perlu dibuat-buat gitu. Misalkan di kelas saya, di kelas 7, saya mendapati beberapa siswa saya belum mampu membuat kalimat menggunakan simple past tense, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya hal tersebut, dengan adanya masalah tersebut, akhirnya saya sebagai seorang guru berusaha untuk memberikan menyelesaikan atau memberikan solusi permasalahan tersebut dengan cara memberikan materi pembelajaran yang lebih variatif, dan juga melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yang itu meningkatkan kemampuan siswa untuk kalimat pasten, misalkan seperti itu ya. Bapak Ibu silahkan bercuap-cuap mendeskripsikan dengan baik. Nah, dari hasil penelitian tersebut, alhamdulillah, misalkan dari 10 siswa yang tidak bisa, yang kurang mampu menulis kalimat menggunakan pasten, akhirnya 7 siswa telah mampu. Itu kan berhasil kan? Nah, 7 siswa telah mampu. Itu terkait penelitian. Kemudian apa lagi tadi? Iya, pencarian inovasi. Inovasi. Nah, inovasi Bapak Ibu, apakah pengembangan karya inovasi ya? Tugas-tugas guru Bapak Ibu, sebelum inovasi tugas-tugas guru. Inovasi, ya karya inovasi, misalkan karya inovasi apa Bapak Ibu? Itu kemudian Apa itu inovasinya, misalkan membuat media, apakah itu bisa disebut inovasi? Coba di kelas ini. Ya, Itu. Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran PJBL, apakah itu bisa disebut inovasi? Ya, itu inovasi. Silakan dijelaskan. Kemudian interaksi Bapak Ibu dengan sebagai seorang guru itu dijelaskan pula. Apabila mendapati masalah dengan kolega, apa yang Bapak Ibu lakukan, itu kan salah satu kemampuan guru ya. Gitu.
bagaimana cara berpikir, bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan masalah terkait dengan kerjasama antar guru dengan guru atau hubungan Bapak Ibu dengan pimpinan, itu tuh bisa dijelaskan. Ya, Untuk makalah juga tak Bu dosen, tak apa ya Bu dosen? Kayak skripsi ya berarti Bu dosen. bukan skripsi ya, ini deskripsi diri Bapak Ibu, dideskripsikan. Difailkan nantinya. Iya betul. Mencari Nanti nanti pas pencarian inovasi baru seperti tadi Bu Kris, seperti PJBL ya, itu juga inovasi. Kemudian media pembelajaran berbasis teknologi itu juga disebut bisa inovasi ya. Kemudian Bu Elis nanti pasti ada bersamaan persepsi terkait UKIN ya, UKM PPG nanti insya Allah akan ada dari pengelola ya Bapak Ibu terkait UKM ini, sehingga nanti ada persamaan persepsi sehingga Bapak Ibu tidak kebingungan lagi ya. Ini saya hanya sedikit ya. Jadi nanti prosesnya tidak Bapak Ibu tidak berhadapan langsung dengan penguji, tapi nanti penguji akan menilai portofolio Bapak Ibu ya. Begitu. Yang ketiga, Ibu, mohon maaf Ibu. Berarti ini per item ya Bu ya? Dari apa namanya itu kan tadi ada beberapa item ya terkait dengan penelitian ya, terus refleksi diri, terus informasi baru, terus inovasi, prestasi, terus pengabdian masyarakat. Itu dari keenam itu berarti nanti terbagi-bagi sendiri ya Bu dalam satu sheet ya? Oh, nje, siap. Matur nuwun. Kemarin di LK 2.4 ya. Pak Andri. berarti ada kata pengantar, ada daftar isi ya Bu. Tidak Bu, simpel saja. Supaya saja Bu, seperti kemarin kita untuk membuat link Ya teman Dewi, Zaki, PDF. Makanya tadi saya kaget ini. Pas Bu Arni langsung masuk ya, ganti berubah gitu. Baru kayak gitu. Masya Allah. Nanti diperdalam lagi. Ya. Terus inovasi baru nyampe komponen Oh. Oh gitu ya. Baru sudah refleksi. Iya maaf dosen maaf. Dan berarti kita mengumpulkan portofolionya ya, tidak ada wawancaranya ya Bu dosen. Betul sekali Bu Indah, leres. Dan juga tidak ada PPL-nya ya. Maksudnya Bentar Bu, belum dibaca. ya Bu, lanjut Bu dosen. Refleksi diri itu kayak seperti membuat makalah kan ya. Maaf ya, kita lanjut komponen ketiga, komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru ya Bapak Ibu ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan. Bapak Ibu pernah ikut diklat? Pernah. Nggak dapat itu kita langsung unggah sertifikatnya aja kan? Betul, tinggal unggah sertifikatnya Pak. Kemudian lokakarya, sudah pernah ikut lokakarya? Kalau 5 tahun ke belakang bisa nggak Bu dosen Nah, saya tanyakan ya Bu. Lokakarya. Kemudian seminar, webinar, konferensi, kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah kegiatan yang pernah
diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Keikutsertaan dalam seminar, webinar, konferensi sebagai pemakalah dibuktikan dengan sertifikat dan makalah atau dokumentasi. Sedangkan kalau sebagai peserta dibuktikan dengan sertifikat. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan FGMP atau KKJ atau sebagai guru atau trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi Bapak Ibu membuktikan sertifikat. Nah, kalau tadi dengan pertanyaan Bu Ade, sertifikatnya itu berapa? Boleh diupload berapa? Gitu kan? Apakah maksudnya tahunnya ya? Berapa mundur berapa tahun sebelumnya? Itu saya belum paham ya Bu Ade ya. Nanti coba saya tanyakan ya Bu Ade ya. Biasanya kalau kita itu melakukan penelitian, referensi yang digunakan itu kan tidak boleh lebih dari 10 tahun ke belakang ya Bu ya. Kalau bisa 5 tahun ke belakang. Jadi mungkin sebagai acuan Bapak Ibu ini tahun. Tapi kan kadang sayang ya kalau misalkan dulu di awal-awal Bapak Ibu buat misalkan 10 tahun yang lalu, saya rasa nanti saya akan tanyakan ke 10 tahun belakang ya Pak Ade, ya seperti itu KPPE, itu nanti saya makanya kelompok dua terus terjaga terus silaturahminya. Amin. Nanti waktu-waktu jumpa ini berjuang iya Bu Ade. Ke Sumedang makan tahu Sumedang ya, ayo. Oke, komponen yang keempat ya Bapak Ibu ya, menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya tapi dengan fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa atau Bapak Ibu ya di atas materai 6.000. Nah, komponen ini apa saja? Buku. Kalau Bapak Ibu punya buku ya, dapat berupa buku pelajaran, buku referensi, dan buku lainnya ya, atau buku terjemahan yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau institusi atau penerbit, baik yang memiliki nomor ISBN maupun yang tidak memiliki nomor ISBN. Kemudian yang kedua adalah modul pembelajaran, berupa modul yang digunakan selama melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu ampuh mata pelajaran baik di sekolah sendiri atau sekolah lain atau kelompok pelajar KPKD dari pelajaran yang diampu Bapak Ibu, termasuk diantaranya panduan praktikum, lembar kerja, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada lagi media atau alat pembelajaran, ya, yaitu hasil karya guru yang inovatif, orisinil dan sesuai mata pelajaran. Media atau alat pembelajaran dapat berupa alat bantu presentasi, alat bantu olahraga, alat bantu praktek, alat bantu musik, dan alat lain yang membantu kelancaran proses pembelajaran atau pembimbingan di sekolah. Kemudian ada karya teknologi tepat guna, yaitu hasil karya pengembangan dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang dibuat menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk membantu kelancaran pendidikan atau membantu kehidupan masyarakat. Kemudian ada karya seni dan karya olahraga, ya.
Hasil refleksi nilai-nilai dan atau gagasan manusia diekspresikan. Nah, kalau karya seni, Bapak Ibu ada tidak? Enggak ada. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan media, ya kan? Bapak Ibu pernah membuat modul Ya. ajab? Iya, 1 Nah, tahun. itu bisa. Tapi nanti dilengkapi dengan fakta integritas ya, yang menunjukkan itu adalah karya orisinil Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu pernah menulis buku? Belum. Belum. Nah, Bapak Ibu diktat ada nggak materi pelajaran yang diampu? Pasti ada. Panduan Nanti tahu dosen. lembar kerja siswa yang itu Bapak Ibu bukukan kan menjadi diktat, ya kan? Media atau alat pembelajaran, materi ajar juga bisa lah ya. Terus PowerPoint juga bisa kan untuk alat PPT. Berarti kayak PPT. Alat pembelajaran Seperti PPT juga bisa. Iya ya. bisa. Itu nanti masuknya ke media atau alat pembelajaran Bapak Ibu ya. Media atau alat pembelajaran itu mencakup spesifikasi, dimensi dan bahan bakunya, materi ajarnya, dan cara penggunaan media tersebut bisa dalam media atau alat pembelajaran. Bapak Ibu ya, Insya Allah ada Bu, pasti sudah ada. Tinggal mungkin Bapak Ibu buatkan. Bu, ini Bu, Pak tanya Bu. Kan Pak Andri. Jadi, nanti teknis kita mengirimkan ini dengan mengunggah kan Bu ya? Betul Pak Andri, dengan mengunggah. Itu dalam bentuk lembar kertas. Begini apa kita nanti bisa per lembar atau kita bisa file? Kan. DPM kan. Ibunya kalau sepemahaman saya itu Pak, itu bentuknya file ya, berarti nanti diunggah linknya, drive-nya. Pak simpan semuanya di drive. Iya. Paling ya Bu. Siap. Betul. Kemarin LK 2.4 ya Bu. Betul sekali. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Komponen prestasi. Sebentar Bu, izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan inovasi pembelajaran berarti hanya seperangkat pembelajaran, LKPD, rubrik penilaian semua itu masuk tak Bu? Pak ajar, Boleh. medio, LKPD, Itu bisa masuk Bu, bisa Bu. inovasi pembelajaran ya itu Bu dosen. Bukan Bu, bentar. Iya betul. Inovasi baru. Inovasi baru poin media atau alat pembelajaran. Oke. Poin 4 berarti itu Bu dosen. Iya. Tapi itu boleh satu materi apa satu semester? Satu semester sepertinya. Satu semester Bu, kalau satu materi itu kan berarti belum terdokumentasi dengan baik ya. Begitu. Kalau satu semester atau 1 tahun itu kan berarti itu sudah terdokumentasi dengan baik. Oke, minimalnya satu sih kita simpan, kita dokumentasikan dengan baik, baru kita bukukan atau kita jilid, begitu kan Bapak Ibu. Nah, itu yang disebut inovasi. Nah ini Bapak izin bertanya lagi. Nah ini Bu dosen ini kita inovasi pembelajaran itu kita ada PPL lagi atau enggak ya Bu dosen? Karena modulnya itu kan berarti yang kita 1 tahun perangkat sekolah atau kita buat hanya untuk pertemuan saat itu aja gitu. 1 tahun perangkat sekolah Bu, yang sudah terdokumentasikan ya. Berarti banyak banget ya. Lumayan Bu ya. Iya banyak banget. Banyak. Satu semester. Atau mungkin Itu tadi banyak banget. Yang apa Bu?
Apa tadi Bis nanya yang apa? Yang inovasi apa? Prestasi apa inovasi? Inovasi pembelajaran poin 4. Kita masih bertanya poin 4. Bisa jadi ngomong. Maaf ini. Oh, jaringannya jelek banget loh, sebelin. Aduh, satu semester banyak kita udah berarti semuanya di-upload ya dosen. Paling nanti berapa link, Chris? Iya, baru paling tapi kan di PDF kan di UAD. Terus disimpan di drive. Dan berarti banyak sekian lembar itu di PDF terus kirimkan linknya ya. Satu link. Apa Bu? Tidak apa-apa, nyicil ya. Apa namanya? Nyicil itu apa ya bahasa Jawanya? Apa Bu? Ya. Apa bahasa Indonesia yang nyicil itu? Dituntut ya. Bukan. Apa ya? Disiapkan sedikit-sedikit gitu. Step by step ya. Step by stepnya. Jadi kita nggak ada PPL lagi ya Bu dosen. PPL cuman ini yang kedua. Udah selesai. Udah, Ibu mau PPL berapa kali? Barangkali yang inovasi pembelajaran itu nanti ada. Bu Kris mau 3 kali Bu, mau nambah. Mungkin mau ditonton langsung. Apa itu Pak? Aku deg-degan loh. Mau di-chat? Ya, beda-beda ya yang udah-udah ya, PPL lagi. Kris tadi yang 1 tahun itu mau belajar plus LKPD-nya ya, yang tadi 1 tahun ya Bu Kris tanya. 1 semester Bu Ida. 1 semester. Iya. Belajar sama LKPD-nya. Modul ajar, LKPD, materi ajar, semuanya kok ya perangkat untuk pertahunan. Iya. Kayak ya yang di RPP. Yang itu untuk itu. Kalau berarti kalau ada 5 chapter ya kita 5. Iya. Kita kan baru bikin 2 kemarin. Semester kan biasanya 5. Ada yang 4, ada yang 5. Merdeka. Ini yang untuk sertifikat diklat minimal berapa ya? Ada berapa item ya Bu Bariza? Ada ya Bu Ibu, izin sebentar. Mangga Bu dosen. Ini berapa kali terlempar ini Bu Kris, Masya Allah. Kalau sertifikat belum deal berapa tahun ke belakang. Mudah-mudahan 1 boleh. Ya boleh lah. Minimal 1 kali Bu Bariza. Cuma tahunnya belum ditentukan. Tadi kata Bu dosen. Apakah 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun ke belakang nggak tahu. Nanti katanya informasinya menyusul. Cuman yang cater ini inovasi pembelajaran. Kita 1 semester di-upload semua. Istimewa ya Bapak Ibu. Ya, bikin Kita PP 1 aja. Iya ya. Kita berarti baru 2 nih. Berarti nanti 2 modul lagi. Untuk kelas 7. Untuk kelas 7 kelas kita 2 lagi. Saya kelas 8 nih, 2 lagi. Oh, kelas 8 yang kelas 7 berarti 2 lagi tuh. Sampai yang kelas 7 kita kan baru 2. 4 modul kan kalau kita kelas 7 tuh. Udah lengkap tuh yang kemarin kita ya. Siklus 1, siklus 2 masukin semuanya dalam 1 file. Nah, kita cari 2 lagi. Tinggal 2 lagi ya Bu Kris, betul. Iya, benar. Bu Indah, cari 2 lagi. Nah, itu baru upload semuanya. Jangan lupa PT berarti 4. Ya. Aduh. Silabusnya juga ya. Ya, Kenapa Bu Kris? Melek ya? emang sama silabus juga Ibu Adek. Silabus. Iya, Bu Bariza, makanya jangan tanya. Bu Bariza. Jadi semua praktek pembelajaran. Iya, Bu Bariza. Minggu efektif, terus silabus. Iya, Bu Bariza, makanya saya bertanya. Silabus pasti harus ada kalau RPP-nya tetap. Iya. Kan silabus udah ada. Tuh Bu Kris, Bu Kris, gitu. Sama minggu efektif gitu, Bu. Tinggal dia, kayak makanya saya, aduh ya Allah. Banyak banget ya Bu Kris ya.
AKM-nya juga harus sudah Bu dosen. Apa Bu? AKM-nya juga harus sudah, kota promesnya harus sudah. Sebentar. Ya satu modul aja ya Bu dosen. Diskon. Kalau misalkan begini, kalau Bapak Ibu mau satu, kalau saya sih tidak masalah. Tetapi apakah Bapak Ibu nanti mau disamakan nilainya? Misalkan yang satu, Ibu A misalkan mengirimnya cuma satu, Ibu B mengirimkannya 3. Pasti nilainya lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Iya sih ya. Iya, begitu. Atau kita kesepakatan ya Bu dosen. Kalau menurut saya, seoptimal mungkin, semaksimal Bapak Ibu bisa mengerjakan. Kalau ada, kenapa tidak dicantumkan? Begitu. Kalau ada. Iya, kalau misalkan belum ada, kan mau tidak mau Bapak Ibu harus menyiapkan. Silahkan siapkan, jangan sampai gara-gara ini saja yang Bapak Ibu sudah proses dari awal sampai akhir, Bapak Ibu tidak begitu, ya kan? Kenapa Bapak Ibu kan mau mendapatkan sertifikat? Semangat. Setelahnya semoga menjadi alhamdulillah. Amin, ya Allah. Oke. Bapak Ibu kita lanjut ya. Bu dosen. Komponen prestasi. Nah, prestasi meliputi pemerolehan kejuaraan oleh Bapak Ibu ya setelah mengikuti kompetisi-kompetisi, misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan bidang keahlian Bapak Ibu. Dibuktikan dengan apa? Sertifikat. Kalau ada yang kosong dari satu komponen gimana Bu dosen? Kalau satu komponen aja ada yang kosong itu ada gimana? Seperti ini Usahakan tidak ada komponen pun walaupun itu prestasi didapat dari kepala sekolah nggak apa. Walaupun itu prestasi didapatnya dari, maksudnya mohon maaf, hal terkecil apapun kita anggap itu prestasi. Dikeluarkan oleh kepala sekolah. Ya, jangan sampai kosong. Ya. Ini untuk kalau pelengkap. sertifikat yang tadi komponen Bu dosen maaf Sertifikat dari Pencarian sekolah informasinya. itu juga pada guru. kalau sertifikat yang pencarian informasi baru sama prestasi sertifikatnya sama, boleh nggak ya Bu dosen? Beda atau Ibu? Kalau contohnya yang seperti apa sih Bu Yang mana Bu Bariza? kalau prestasi itu contohnya seperti apa? Ya makanya nanya. Prestasi misalkan sebagai guru terbaik, teacher of the day, misalkan di sekolah ada acara seperti itu, oh ternyata Bu Kris atau Bu Bariza itu kan bisa prestasi. Terfavorit ya. Iya, terfavorit. Ini aja minta kepala sekolah bikinin aja. Kalau misalkan kelasnya sebagai kelas yang terbaik itu kita sebagai wali kelasnya bisa termasuk Kelas ya. Bisa, yang penting ada nama Bu Kris, ada sertifikatnya. Udah. Ditandatangani kepala sekolah ya Bu dosen berarti ya. Betul. Yang penting sekecil apapun prestasi yang didapat itu kita sebut prestasi. Misalnya gini Bu, prestasinya itu dapatnya guru tergalak. Beh, masa prestasi gitu juga. gimana itu Bu? Berarti selama Bukasin galak ini berarti ya, bukasin ya. Ini mau jangan. Nah, saya no comment bukas ini mohon maaf. Sertifikat apa sih? Iya, jadi pada Dulu ya? besar kan Guru tergalak Bu. iya, guru galak negatif. Kartu. Bukan ini prestasi. Yang milih murid, Bu. Yang milih kan murid itu. Bukan prestasi.
beda, ini itu beda, itunya kriterianya, penilaiannya beda, ya. Ini nanti Gitu. saya buat Ibu tips kalau lagi misalkan perset namanya apa ya? informasi baru atau inovasi buat inovasi SK pembina OSIS atau pembina pramuka itu masuknya kemana ya? Iya, benar. prestasi Sibukan. Iya. pengabdian Ya, betul. kayak buat story enggak belum ini belum nyampe pengabdian belum sampai ini baru apa namanya portofolio penelitian refleksi sinyalnya mandek-mandek ya. Mungkin Kesamaan, iya. tuh, mungkin itu prestasi karena sebagai dipilih saja sertifikatnya ada atau tidak. Kalau misalkan sertifikatnya ada kan bisa dipakai untuk itu ya. Mau tanya Bu dosen, kalau misalnya sebagai pengelola koperasi siswa gitu bisa Bu dosen? Ada sertifikatnya. Ya, kalau ada sertifikatnya boleh. Cuma surat tugas, Bu dosen. Kata sebagai pembina exco dapat surat tugas. Itu ya Bapak Ibu, kalau nggak salah ya. Silakan tinggal nanti Bapak Ibu ke pimpinan meminta dibuatkan sertifikat atau bagaimana karena yang dibilang misalnya di kegiatan akreditasi Bapak Ibu ikut ya, ikut membantu anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah. Misalkan ada kegiatan 17 Agustusan, Bapak Ibu jadi ketua panitia atau anggotanya. Dan juga di masyarakat, tidak hanya di sekolah tapi di masyarakat, menjadi tim kepanitiaan di kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Misalkan Bapak Ibu pasti banyak lah di masyarakat ya Bapak Ibu ya, kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat. Nah, buktinya apa? Sertifikat atau surat keputusan atau surat tugas atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara. Bisa surat tugas, bisa surat keputusan, bisa sertifikat, bisa surat keterangan. Begitu. Iya. Dosen itu yang tanda tangan kalau misalnya di desa berarti kepala desanya ya Bu dosen? Betul sekali Bu Indah. Misalkan tidak ada sertifikat tapi adanya surat keterangan menerangkan bahwa Ibu Indah Palupi telah menjadi ketua panitia PKK awal. Iya. Itu surat keterangan. Atau misalkan nggak ada surat keterangan, nggak ada sertifikatnya, adanya surat tugas bisa. Ya. Kalau itu Bu, izin bertanya. Mangga boleh lah. Monggo Bu Lela, Pak Andri, Bu Lela mau bertanya. Tidak Pandre dulu nggak apa-apa. Silahkan Pandre dulu. Itu Mas Astagfirullahaladzim, enggak boleh lah. Seperti Ibu yang di masjid itu dikondisikan jadi seksi Boleh lah, maka lanjut, boleh lah. Bisa Bu, bisa. Kasihan, boleh lah, boleh sih. Iya boleh lah. Kalau yang diikut-ikut grup yasinan gitu gimana? Kayak gitu bisa nggak? Ini, ya Kan sih. itu di grup yasinan gitu. Persidangan. Ada caranya, ada surat Pengajian gitu. Istimewa, Bu Lela, ya Allah, istimewa. Manisan bercahaya mukanya. Pak Andri, mohon maaf saya buka dulu ya Pak Andri. Waktu stop dulu. Bu Lela, misalnya rutinan yasinan itu sebagai apa? Sebagai koordinator? Atau sebagai apa Bu Lela? Sebagai anggota gitu Bu. Oke, boleh. Yang penting ada surat tugasnya, Bu. Ada Aduh, buktinya. surat tugas. Buktinya apa? Serba Buktinya surat bukan tugas. foto ya, Bapak Ibu Jadi, ya. Bukan panitia foto yang 17-an surat ditempel-tempel tugas. di Word, bukan. Tetapi buktinya adalah Bapak Ibu Aduh. boleh milih salah satu. Boleh sertifikat, boleh surat tugas atau SK, atau boleh juga surat keterangan. Oke, Yang penting ada buktinya, silakan Bapak Ibu nggak ada fisiknya lampirkan, sih. ya.